Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mudah-mudahan kita semua diberikan sehat jasmani dan juga rohani, ya, dan dilimpahkan rezekinya pada hari ini dan seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Kali ini YT Channel akan meneruskan latihan soal testing CAT PPS yang kemarin sudah saya share di channel YouTube saya. Langsung saja ya, kita ke nomor 19. Dalam pelaksanaan kampanye, pasangan calon atau tim kampanye dilarang melibatkan A. Hakim Mahkamah Agung, B. Hakim Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, C. Pejabat BUMN atau BUMD, D. Kepala Desa, E. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah yang bagian E. Jadi yang bagian A, B, C, dan D itu tidak boleh menjadi tim kampanye ya, dan dilarang. Selanjutnya ke yang nomor 20. Dalam hal apa pemilihan putaran kedua pada pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan? A. Apabila tidak ada pasangan calon yang meraih 30% dari jumlah suara sah. B. Apabila tidak ada pasangan calon yang meraih lebih 30% dari jumlah suara. C. Apabila tidak ada pasangan calon yang meraih lebih 30% dari jumlah suara sah. D. Apabila tidak ada pasangan calon yang meraih lebih 50% dari jumlah suara. E. Apabila tidak ada pasangan calon yang meraih lebih 50% dari jumlah suara sah. Jawabannya yang bagian D. Apabila tidak ada pasangan calon yang meraih lebih 50% dari jumlah suara. Sekarang kita lanjut ke yang nomor 21. Berikut yang dilarang untuk membuat keputusan dan atau tindakan yang tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye, yaitu A. Pejabat negara, B. Pejabat struktural dalam jabatan negeri, C. Pejabat fungsional dalam jabatan negeri, D. Kepala desa, E. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah E. Lanjut ke yang nomor 22. Pada pemilihan kepala daerah, jumlah pemilih di setiap TPS ditetapkan paling banyak A. 300 orang, B. 500 orang, C. 600 orang, D. 700 orang, E. 800 orang. Jawabannya adalah bagian E. Jadi ini maksimal jumlah pemilih di setiap TPS pada waktu pemilihan pilkada kemarin ya. Yang paling banyak adalah maksimal 800 orang. Lanjut ke nomor yang 23. Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditentukan oleh A. KPPS, B. PPS, C. KPU, D. KPU Kabupaten atau Kota, E. Bawaslu Kabupaten atau Kota. Jawabannya adalah yang bagian D. KPU Kabupaten atau Kota. Lanjut sekarang kita ke yang nomor 24. Pernyataan berikut ini adalah benar kecuali A. Dalam hal calon wakil kepala daerah terpilih berhalangan tetap, maka calon kepala daerah terpilih dilantik menjadi kepala daerah. B. Calon kepala daerah terpilih diusulkan oleh DPRD kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi calon gubernur. C. Dalam hal calon kepala daerah terpilih berhalangan tetap, maka calon wakil kepala daerah terpilih dilantik menjadi kepala daerah. D. Calon wakil kepala daerah yang dilantik menjadi kepala daerah karena calon kepala daerah berhalangan tetap mengusulkan 2 orang calon wakil kepala daerah kepada DPRD berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik yang mengusungnya. E. Apabila kepala daerah diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka jabatan kepala daerah diganti oleh wakil kepala daerah berdasarkan keputusan rapat paripurna DPRD dan disahkan Menteri Dalam Negeri. Daerah diganti oleh wakil kepala daerah berdasarkan keputusan rapat paripurna DPRD dan disahkan Menteri Dalam Negeri. Jawabannya adalah yang bagian E. Sekarang kita lanjut ke nomor 25. Partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan bakal pasangan calon atau bakal pasangan calon perseorangan dalam jangka waktu wajib melengkapi dan atau memperbaiki surat pencalonan beserta lampirannya yang berdasarkan hasil penelitian dinilai tidak lengkap atau tidak sah. Pilihannya A. 3 hari, B. 5 hari, C. 7 hari, D. 10 hari,
dan E 15 hari. Jawabannya adalah yang bagian C, yaitu 7 hari. Kita lanjut ke nomor 26. Apabila berdasarkan hasil penelitian ulang terhadap surat pencalonan dan lampirannya, pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik dinyatakan tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten atau Kota, maka A. Partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon tersebut mengajukan pasangan calon baru paling lambat 3 hari sejak pengumuman hasil penelitian ulang. Yang bagian B, partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon tersebut mengajukan pasangan calon baru paling lambat 5 hari sejak pengumuman hasil penelitian ulang. Yang bagian C, partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon tersebut mengajukan pasangan calon baru paling lambat 6 hari sejak pengumuman hasil penelitian ulang. D. Partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon tersebut mengajukan pasangan calon baru paling lambat 7 hari sejak pengumuman hasil penelitian ulang. E. Partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon tersebut tidak dapat lagi mengajukan bakal pasangan calon baru. Jawabannya adalah yang bagian A. Lanjut ke nomor 27. Jangka waktu penelitian dan pemberitahuan secara tertulis hasil penelitian ulang terhadap surat pencalonan dan lampirannya paling lama A. 5 hari, B. 7 hari, C. 10 hari, D. 14 hari, E. 15 hari. Jawabannya adalah yang bagian E, yaitu 15 hari. Lanjut ke nomor 28. Berikut ini adalah asas penyelenggara pemilu. Pilih yang paling tepat. A. Mandiri, jujur, adil, kepastian, hukum, tertib, dan mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan. B. Mandiri, jujur, adil, kepastian, hukum, dan sama kedudukannya di depan hukum. C. Mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesionalitas, akuntabel, kredibel, efektif, dan efisiensi. D. Mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisiensi. E. Mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesionalitas, kredibel, efektif, dan efisiensi. Jawabannya adalah yang bagian D. Ya. Ini cukup bingung ya untuk menelitinya. Kalau ada soal yang seperti ini, mudah-mudahan kita mampu memahami asalkan teman-teman sering-sering latihan terhadap soal-soal yang pernah dilaksanakan oleh KPU. Lanjut ke nomor 29. Salah satu ciri negara demokrasi adalah dilaksanakannya pemilu dalam waktu-waktu tertentu. Pemilu dilaksanakan karena ada tujuan-tujuan tertentu yang ingin dicapai. Apakah yang menjadi tujuan pemilu tersebut? A. Memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan secara aman dan tertib. B. Sebagai perwujudan kedaulatan rakyat. C. Dalam rangka melaksanakan hak-hak asasi warga negara. D. Untuk menghasilkan pemerintahan yang memiliki legitimasi rakyat. E. Semua jawaban adalah benar. Jawabannya adalah yang bagian E. Sekarang yang nomor 30. Kedudukan kantor KPU terletak di mana? A. KPU berkedudukan di Jakarta. B. KPU berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. C. KPU berkantor di Provinsi DKI Jakarta. D. KPU berkantor bersama Bawaslu di Jakarta. E. KPU pusat di Jakarta, KPU provinsi di setiap provinsi, dan KPU kabupaten atau kota di masing-masing kabupaten atau kota. Jawabannya adalah yang bagian B. Sekarang yang nomor 31. Dalam penyelenggaraan pemilihan umum, diperlukan adanya suatu pengawasan untuk menjamin agar pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakan berdasarkan A. Prinsip-prinsip check and balance. B. Sistem proporsional terbuka. C. Asas penyelenggaraan negara yang baik atau good government. D. Prinsip kehati-hatian dan adil terhadap semua pihak. E. Asas pemilihan umum dan peraturan perundang-undangan. Jawabannya adalah yang bagian C. Lanjut ke nomor 32.
KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten atau Kota bersifat hierarkis. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pasal dan ayat berapa? A. Pasal 9 ayat 1, C. B. Pasal 9 ayat 2, C. Pasal 10 ayat 1, D. Pasal 10 ayat 2, E. Pasal 10 ayat 3. Jawabannya adalah yang bagian A, pasal 9 ayat 1. Yang nomor 33, status KPU Provinsi dan KPU Kabupaten atau Kota adalah A. KPU bersifat tetap, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten atau Kota bersifat ad hoc. B. KPU dan KPU Provinsi bersifat tetap, KPU Kabupaten atau Kota bersifat ad hoc. C. KPU dan KPU Provinsi, KPU Kabupaten atau Kota bersifat ad hoc. D. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten atau Kota bersifat tetap. E. KPU Provinsi, KPU Kabupaten atau Kota, PPK, PPS, dan KPPS bersifat tetap. Jawabannya adalah yang bagian D. Kalau ad hoc itu seperti PPK dan juga PPS ya, itu bersifat ad hoc. Yang nomor 34. Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, penyelenggara dan pengawas pemilu di Indonesia diatur dalam A. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, B. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007, C. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, D. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, E. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Jawabannya adalah yang bagian E. Lanjut. Berapa jumlah anggota KPU Provinsi, KPU Kabupaten atau Kota, PPK, dan juga PPS? Jawabannya adalah pilihannya A. 9, 7, 5, 5, 3, C. 7, 7 atau 5, 5, 5, 3, B. 7, 7 atau 5, 5 atau 3, 5, 3, D. 5, 7 atau 5, 5 atau 3, 5, 3, E. 5, 5, 5, 3, 1. Jawabannya adalah yang bagian C. 7, 7 atau 5. Kalau 7 itu KPU pusat, 7 atau 5 itu KPU provinsi. Kalau 5 itu yang KPU kabupaten atau kota, terus 5 PPK ya, panitia pemilihan kecamatan, dan 3 adalah PPS, panitia pemungutan suara. Lanjut ke nomor 36. KPU membentuk tim seleksi calon anggota KPU provinsi pada setiap provinsi. Tim seleksi sebagaimana dimaksud di atas berjumlah 5 orang anggota yang berasal dari unsur A. Tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat, dan pers. B. Akademisi, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. C. Akademisi, profesional, dan tokoh masyarakat. D. Kepolisian, kejaksaan, dan tokoh perempuan. E. Akademisi, kepolisian, dan kejaksaan. Jawabannya adalah yang C. Sekarang kita lanjut ke nomor 37. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPU, Ketua KPU Provinsi, dan Ketua KPU Kabupaten atau Kota bertanggung jawab kepada A. Rapat rutin, B. Rapat pleno, C. KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi, D. Eksekutif, dalam hal ini Presiden, Gubernur, dan Bupati atau Wali Kota, E. Legislatif, dalam hal ini DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota. Jawabannya adalah yang bagian B, yaitu rapat pleno. Nomor 38. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPU Provinsi bertanggung jawab kepada A. KPU, B. 6 atau 4 anggota KPU Provinsi lainnya, C. Gubernur dan DPRD Provinsi, D. Rapat rutin, E. Rapat pleno. Jawabannya adalah yang bagian E. Rapat pleno. Lanjut ke nomor 39. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPU Kabupaten atau Kota bertanggung jawab kepada A. KPU, B. KPU Provinsi, C. 4 anggota KPU Kabupaten atau Kota lainnya, D. Rapat rutin, E. Rapat pleno. Jawabannya adalah yang bagian E, yaitu rapat pleno. Sekarang yang nomor
40. Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi A. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal. B. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten atau Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPS LN. C. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilu setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah. D. Memutakhirkan data pemilihan berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan atau pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih. E. Semua jawaban A, B, C, dan D benar. Berarti jawabannya adalah yang bagian E. Nomor 41. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten atau Kota dalam penyelenggaraan pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kecuali A. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten atau kota. B. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi. C. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten atau Kota. D. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten atau Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPS LN. E. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Jawabannya adalah yang bagian D. Lanjut ke nomor 42. Syarat untuk menjadi calon anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten atau Kota adalah berikut ini kecuali A. Pernah menjadi anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten atau Kota. B. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 35 tahun untuk calon anggota KPU dan berusia paling rendah 30 tahun untuk calon anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten atau Kota. C. Memiliki pengalaman dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu. D. Berpendidikan paling rendah S1 untuk calon anggota KPU, KPU Provinsi, dan paling rendah SLTA atau sederajat untuk calon anggota KPU Kabupaten atau Kota. E. Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu. Jawabannya adalah yang bagian A. Sekarang yang nomor 43. Berikut adalah syarat-syarat untuk menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten atau Kota kecuali A. Warga negara Indonesia, B. Berusia sekurang-kurangnya 30 tahun, C. Berpendidikan paling rendah S1, D. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan pemeriksaan secara menyeluruh dari rumah sakit, E. Bersedia bekerja penuh waktu. Jawabannya adalah yang bagian C. Sekarang yang nomor 44. Anggota KPU dilantik oleh siapa? A. Presiden, B. Ketua DPR, C. Ketua MPR, D. Ketua Mahkamah Agung, E. Ketua Mahkamah Konstitusi. Dilantik oleh Presiden. Jawabannya adalah yang bagian A. Soal nomor 45. Anggota KPU Provinsi dilantik oleh siapa? A. Menteri Dalam Negeri, B. Gubernur, C. Ketua DPRD Provinsi, D. KPU, E. Ketua Pengadilan. Jawabannya adalah yang bagian D, yaitu KPU. Sekarang yang nomor 46. Anggota KPU Kabupaten atau Kota dilantik oleh siapa? A. Bupati atau Wali Kota, B. Ketua DPRD Kabupaten atau Kota, C. KPU Provinsi, D. Gubernur, E. KPU. Jawabannya adalah yang bagian E. KPU. Nomor 47. Institusi-institusi yang merupakan bagian dari perangkat penyelenggara pemilu adalah A. KPU Kabupaten atau Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPS, LN. B. KPU Provinsi, Panitia Pemilihan Indonesia, PPK, PPS, KPPS. C. KPU Kabupaten atau Kota, Panitia Pemilihan Indonesia, PPK, PPS, KPPS. D. Panitia Pemilihan Indonesia, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPS, LN. E. KPU Kabupaten atau Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPS, LN, pemantau pemilu. Jawabannya adalah yang bagian A.
Lanjut ke nomor 48. Anggota PPK dan PPS dilantik oleh siapa? A. Bupati atau wali kota. B. Ketua DPRD Kabupaten atau kota. C. KPU Kabupaten atau kota. D. Ketua Pengadilan Negeri. E. Camat dan kepala desa atau lurah. Jawabannya adalah yang bagian C. 49. Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten atau kota berhenti antar waktu karena A. Meninggal dunia. B. Mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima. C. Berhalangan tetap lainnya. Atau D. Diberhentikan dengan tidak hormat. Jawabannya adalah yang bagian E. 50. Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten atau kota berhenti antara waktu karena A. Sakit. B. Mengundurkan diri. C. Diberhentikan. D. Cuti di luar tanggungan negara. E. Jawaban B dan C benar. Jawabannya adalah yang bagian E. Itu aja ya pembahasan latihan soal PPS. Mudah-mudahan kita semua atau teman-teman yang ikut mendaftar PPS diberikan kelulusan dan kelulusan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ikut mengabdi kepada negara. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.